Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ini kan kita melakukan pertemuan di hari Minggu ya. Ada nggak sih kegiatan yang dilakukan tadi suatu hari Minggu? Ada Mbak tentunya Mbak, ya mulai dari bangun pagi biasa namanya kita itu ibu ya. Ini kita ya biasa bersih-bersih, nyiapin makan, sarapan, nyuci ya pekerjaan rumah tangga kayak gitu Mbak. Kalau boleh tahu, sebelumnya pernah melakukan konseling atau belum? Belum pernah. Belum pernah. Berarti ini pertama kali ya. Iya. Baik, di sini nanti kita akan melakukan kegiatan konseling yang dimana konselingnya itu menggunakan teknik SFBC yang dimaksud itu adalah nanti selama proses konseling ini kita akan langsung berfokus pada penyelesaiannya seperti itu. Nah, untuk durasi konselingnya sendiri ini nanti menyesuaikan kondisi dan waktu saja ya. Iya Mbak. Kemudian ada beberapa peraturan yang harus ditetapkan. Jika sewaktu konseling ini telah selesai, apakah boleh diperbicarakan di luar? Tentu tidak ya. Ini kan pribadi ya. Bersifat pribadi atau rahasia. Kemudian nanti ketika kita memulai pembicaraan diharapkan jangan berfokus pada diri sendiri, dalam artian jangan sibuk sendiri, jangan main HP, tetap berfokus pada obrolan ini. Dapat dimengerti? Iya. Baik, boleh diceritakan apa keluhan ya? Ada Mbak, membagi waktu ini Mbak. Waktu sekolah ini tuh Mbak, kan orang tua saya jualan, saya harus membantu istilahnya itu. Kadang cepet-cepetan, makanya berpacu dengan waktu istilahnya gitu. Kalau boleh tahu, kegiatan apa saja yang sedang Anda lakukan saat ini selain membantu orang tua? Ya, yang utama ya sekolah itu Mbak. Sekolah itu nanti kan ada ekstrakurikuler juga. Nanti di samping itu ya mungkin kalau sore ada ngaji itu sama teman-teman di kampung. Kalau boleh tahu ada ekstrakurikuler apa saja yang Anda ikuti? Oh, voli Mbak, bola voli. Itu latihan setiap hari apa? Itu seminggu 2 kali Mbak, hari Selasa sama Kamis. Dari 1 sampai 5, seberapa kesulitannya Anda membagi waktu? Ya lumayan Mbak, harus bisa ngatur waktu memang. Kalau pagi itu kan bangun tidur, itu saya langsung setelah sholat subuh langsung bantu orang tua sampai mendekati jam 6 saya harus segera mandi, segera berangkat sekolah. Nanti pulang sekolah bantu orang tua lagi jualan sampai sore. Kalau sore nggak ada kegiatan ya berarti bantu dari siang sampai sore. Kalau sore ada kegiatan kayak ekstrakurikuler itu biasanya pulang sekolah bantu sebentar, setelah itu persiapan untuk kegiatan selanjutnya. Nanti sore setelah ada kegiatan ekstrakurikuler, setelah maghrib biasanya jam 6:30 tuh kita mengaji sampai jam 8-an atau mungkin kalau paling lama jam 9. Nah itu kadang kalau belajar itu harus istilahnya waktunya kan sudah penuh. Iya. Nah itu kadang saya ambil belajarnya itu sebelum subuh. Ya sebelum subuh. Kalau enggak ya setelah pulang dari mengaji besok ada PR atau ada hal yang perlu dikerjakan berkaitan dengan tugas-tugas di sekolah. Nah itu saya kerjakan waktunya seperti itu setelah mengaji. Ini kalau enggak sebelum subuh. Ini kan tadi kan diceritakan sebelum subuh itu kan sudah belajar gitu ya. Itu ketika di sekolah itu ngantuk atau enggak? Ya jelas ngantuk itu Mbak. Jadi itu mengganggu proses belajar Anda? Ya sedikit enggak juga ya, makanya mengganggu tapi enggak terlalu vital lah.
Nanti kan kita ada teman sebangku, kadang kalau kita ngantuk, kita ngobrol, kita guyon, nah nanti kadang hilang ngantuknya. Untuk mengenai hal ini, apakah sudah didiskusikan dengan orang tua Anda atau sudah diobrolkan begitu? Oh tidak Mbak, orang tua saya istilahnya bebas. Mungkin karena kesibukan mencari nafkah ya. Jadi taunya anaknya sekolahnya beres, gitu, naik kelas, kayak gitu. Istilahnya nggak sampai bertanya sampai mendetail nilainya berapa enggak. Tapi kita sebagai anak juga ngerti Mbak, kita harus tanggung jawab. Walaupun mungkin nggak pinter, nggak terlalu pandai dalam mata pelajaran, tapi setidaknya kita harus istilahnya bisa itulah mengambil sikap istilahnya naik kelas gitu. Jangan sampai istilahnya tertinggal kelas, jangan sampai gitu. Iya betul. Itu kan tanggung jawab kita pada orang tua juga kan. Iya. Nah, yang penting orang tua sudah istilahnya memfasilitasi kita, jadi kita ikut bertanggung jawab gitu ya menyelesaikan sekolah. Iya betul. Baik. Kemudian menurut Anda sendiri, apa sih yang harus dilakukan untuk membagi waktu tersebut? Kita harus disiplin waktu ya kalau menurut saya ya. Disiplin waktu, umpama sholat di awal waktu. Nah setelah itu kan nanti bisa setelah sholat waktunya kita bisa gunakan, manfaatkan untuk mungkin mengerjakan tugas lainnya atau membantu orang tua. Waktunya istirahat malam setelah mengaji atau belajar atau mempersiapkan pelajaran harus segera tidur, jangan sampai begadang. Sebab nanti kalau kita begadang, kita bangunnya kesiangan, nah kita terburu-buru. Kadang karena terburu-buru, kadang istilahnya mungkin nggak sempat belajar. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah Anda pernah melakukan kerja kelompok dengan teman sebelum? Oh pernah. Sering. Dan itu menurut Anda seberapa efektif? Kalau menurut saya efektif juga. Efektif dalam arti kita bisa mengerjakan istilahnya tugas-tugas secara bersamaan dengan cara membagi-bagi tugas kan. Nah, yang enggak enaknya itu, enggak efektifnya itu jika kita kumpul kebanyakan bercanda. Nah, waktu kita kan istilahnya melebihi, umpama batas waktu 1 jam bisa jadi 2 jam gitulah. Itu saya istilahnya nggak bisa mengerjakan tugas yang lainnya, contohnya membantu orang tua atau beres-beres rumah atau bersih-bersih gitu. Jadi saran dari Anda sendiri ini untuk membagi waktu dengan benar itu yang pertama, membagi waktu ya seperti dijadwal kayak tadi kegiatan dari awal sampai akhir, sholatnya juga diusahakan di awal waktu. Kemudian bisa untuk melakukan kerja kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum, seperti itu. Baik, di sini akan saya simpulkan dari hasil konseling tadi, bagaimana sih cara membagi waktu yang baik. Yang pertama itu kita dapat membuat jadwal terlebih dahulu, dari bangun tidur, kemudian itu ada waktu untuk belajar sebentar, kemudian setelah ini subuh-subuh ya, itu ada adzan, kita sholat dulu, kemudian baru membantu orang tua. Nah setelah itu mungkin dapat dilanjut kegiatan yang lain sebelum berangkat sekolah, seperti itu. Nah kemudian setelah pulang sekolah mungkin dapat dibuat rencana kegiatan belajar atau membantu orang tua kembali, seperti yang Anda sebutkan di awal tadi kan, ibu berjualan seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua itu ada tugas, memprioritaskan tugas-tugas yang penting. Untuk semisal jika hari besok tugasnya ada banyak nih, Anda bisa mengerjakan tugas mana dulu yang deadline-nya itu mendekati. Semisal jam pertama yang harus dikumpulkan itu tugas bahasa Indonesia. Nah, Anda membuat tugas bahasa Indonesia itu terlebih dahulu, baru nanti mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Kemudian membatasi waktu bermain dan belajar.
Jangan waktunya belajar Anda pakai untuk bermain, waktunya bermain Anda pakai untuk belajar. Boleh kita main bersama teman, hitung-hitung buat menjalin pertemanan, tapi jangan dilupakan begitu saja kegiatan belajarnya. Jadi kedua hal itu harus seimbang. Kemudian ada perbanyak kegiatan fisik. Jadi itu kan kita kalau belajar itu otomatis membutuhkan konsentrasi ya. Nah, dari olahraga ini kita bisa melatih konsentrasi kita. Kalau misal kita tiduran terus, otomatis ini kan kepala akan pusing atau sakit gitu ya. Jadinya nggak fokus untuk melakukan kegiatan belajar. Jadi tidur yang berlebihan itu juga kurang baik, harus disertai dengan kegiatan yang lain seperti olahraga. Kemudian ada pula melakukan kegiatan yang menarik dalam artian semisal nih Anda belajar, Anda tipe-tipe yang semisal belajar itu harus mendengarkan musik. Nah, Anda bisa tuh belajar sambil mendengarkan musik dari radio atau dari tab. Dengan begitu suasana hati Anda akan merasa senang dan semakin semangat untuk belajarnya. Kalau misal Anda nyamannya belajar di luar, ya silakan Anda belajar di luar bersama teman-teman. Tapi kalau bersama teman-teman juga jangan diperbanyak ngomongnya, kan biasanya kalau orang-orang kumpul ini kan pada ngobrol biasanya. Iya betul, pada ngobrol sendiri-sendiri, malah tugasnya nggak dikerjain gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir ini istirahat yang cukup. Jangan begadang. Kalau begadang nanti otomatis waktu istirahatnya jadi berkurang, sedangkan Anda ini kan bangunnya subuh-subuh ya untuk belajar. Nah, kalau bisa itu tidur di awal waktu, kemudian bisa sebelum tidur itu sambil mempersiapkan alat-alat atau materi apa yang akan dipersiapkan untuk belajar pagi nantinya, seperti itu. Apakah sudah cukup? Iya, Kalau boleh tahu, apa saran atau pesan dan kesan untuk kegiatan konseling hari ini? Alhamdulillah dengan kegiatan konseling ini saya jadi tahu itu dapat ilmu lah. Itu tadi antaranya sudah disampaikan, harus bisa membagi waktu atau bikin jadwal sehingga bisa bikin kita istilahnya waktu kita teratur gitu untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Jadi nggak sampai istilahnya kita punya waktu tapi terbuang percuma karena kita tidak disiplin dalam mengatur waktu. Jadi Anda sudah cukup merasa terbantu ya? Iya, alhamdulillah. Baik, kita sudahi proses konseling hari ini. Untuk kegiatan lanjutan, semisal Anda ingin bertemu atau membuat jadwal, silakan menghubungi saya kembali. Terima kasih.